konsep dari linear support vector machine secara matematik itu bisa dinyatakan menjadi bentuk seperti ini, di mana kita mempunyai sebuah himpunan data training XI, YI. Masih ingat bahwa XI itu adalah dataset yang kita miliki yang merupakan variabel, sedangkan YI itu adalah label kelasnya. Maka misalkan seperti ini termasuk kelas 1 misalkan, sedangkan ini termasuk kelas 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita punya data seperti ini, di mana di sini YI-nya itu nilainya adalah min 1 dan 1. Jadi konsepnya adalah dua kelas, di mana yang satu bernilai min 1 dan yang satu bernilai 1. Maaf, di sini min 1, di sini 1. Dipisahkan oleh sebuah garis hiperplane dengan margin P. Maka untuk setiap data training, pasangan antara XI dan YI ini itu akan berlaku bahwa nilai bobot transpose XI ditambah B itu lebih kecil sama dengan min P dibagi 2. Lebih kecil dari min P dibagi 2 jika YI-nya itu sama dengan min 1. Sedangkan untuk YI sama dengan 1 dirumuskan bahwa untuk setiap data training XI YI itu sama dengan W transpose dikalikan XI ditambah dengan B lebih besar sama dengan nilai margin P dibagi dengan 2. Mana kalau kita tuliskan ini secara umum itu bisa kita nyatakan menjadi bentuk yang seperti ini, yaitu YI dikalikan dengan W transpose dikalikan XI ditambah B itu lebih besar sama dengan P, yaitu untuk setiap support vektor XS, di mana ketidaksamaan di atas merupakan sebuah kesamaan. Jadi artinya apa? Kalau X-nya itu adalah merupakan sebuah support vektor, berarti kan dia ada di garis dari marginnya. Ada di garis margin, dari mana misalkan ada di garis pembatasnya, ini adalah marginnya, garis yang membatasi margin tersebut, ya. Di sini adalah margin, maka nilai-nilai support vektor yang ada di garis batas dengan margin tersebut itu menjadi sebuah kesamaan. Artinya di sini kita bisa ganti menjadi sama, di mana setelah penskalaan ulang nilai bobot B dan B oleh margin P dibagi 2 dalam kesamaan tersebut akan diperoleh bahwa jarak antara setiap nilai XS itu adalah support vektor dan hiperplane, itu dirumuskan sama dengan YS dikalikan dengan W transpose XS ditambah P dibagi dengan besaran W. Ini tadi rumus dari jarak R yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini itu sama dengan 1 per besaran dari vektornya. Jadi khusus untuk setiap data training di mana XS-nya itu adalah merupakan support vektor, maka berlaku jaraknya itu sama dengan 1 per besaran dari W. Kemudian marginnya dapat dinyatakan sebagai P sama dengan 2R, di mana R-nya itu tadi 1 per besaran
W, maka dia sama dengan 2 per besaran. Nah, problem permasalahan tadi kita akan menyatakan, saya ulang lagi mungkin tadi, jadi tujuan dari support vector machine atau permasalahan dalam support vector machine adalah bagaimana memaksimalkan margin klasifikasi. Memaksimalkan margin klasifikasi. Maka kita bisa menuliskan problem tersebut menjadi sebuah bentuk quadratic optimization problem, di mana tujuan dari quadratic optimization problem itu adalah menemukan nilai W dan B sedemikian hingga nilai margin P itu sama dengan 2 per W itu adalah nilainya maksimal. Untuk semua XI, YI itu adalah bentuk dari persamaan yang harus diselesaikan dalam support vector machine. Itu bisa kita, problem ini bisa kita tulis ulang menjadi bentuk seperti yang ada di bawah, yang pertama adalah yaitu menemukan nilai W dan B sedemikian hingga persamaan tau W itu sama dengan besaran W dikuadratkan itu sama dengan W transpose dan W. W transpose W itu diminimalkan. Artinya, maksudnya di sini bahwa untuk memaksimalkan nilai 2 per nilai besaran W itu sama saja dengan meminimalkan nilai W transpose dikalikan dengan W. Ini maksudnya. Sehingga kita perlu meminimalkan persamaan W transpose dikalikan. Masalah optimasi kuadratik itu sebenarnya adalah kelas yang terkenal dari masalah pemrograman matematik yang memiliki beberapa algoritma. Jadi banyak sekali algoritma yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Nah, solusinya itu melibatkan pembangunan masalah ganda atau dual problem, di mana pengali Lagrange, ini kalian sudah dijelaskan di kalkulus apa yang dimaksud dengan pengali Lagrange. AI itu dihubungkan dengan setiap kendala dalam permasalahan primal. Di mana permasalahan primalnya adalah menemukan alfa 1 sampai dengan alfa n sedemikian hingga Q alfa itu sama dengan jumlahan dari alfa I dikurangi dengan setengah dikalikan dengan sumasi dari alfa I kalikan alfa J, YI kalikan YJ, XI transpose dikalikan XI. Itu adalah dimaksimalkan. Dan kendalanya, jadi kendala ketimpangannya adalah yang pertama, jumlah alfa I dikalikan YI itu sama dengan 0. Jumlah keseluruhannya, jadi alfa dikalikan YI itu sama dengan 0. Yang kedua, alfa lebih besar sama dengan 0 untuk semua alfa I. Oke. Maka jika diberikan solusi A1, A2 sampai dengan AN ke bentuk dual problemnya, maka solusi ke bentuk primalnya itu menjadi W sama dengan sumasi dari alfa I dikalikan YI kalikan XI.
Sedangkan B-nya itu sama dengan YK dikurangi dengan jumlahan dari alfa I dikalikan YI kalikan XI transpos XK. Untuk setiap alfa K itu lebih besar dari 0. Maka untuk setiap nilai non-zero, bukan 0, dari I ini menunjukkan bahwa XI yang sesuai itu merupakan support vektor. Jadi kalau kita menemukan dalam persamaan ini untuk setiap nilai A, I itu bukan non-zero atau tidak 0, maka XI-nya itu adalah sebuah support vektor. Masih ingat bahwa support vektor tadi adalah nilai-nilai X yang ada di garis yang membatasi dari margin. Maka fungsi klasifikasinya itu bisa dinyatakan sebagai Fx sama dengan jumlahan dari alfa I, YI, XI transpos dikalikan dengan X ditambah dengan Y. Perhatikan bahwa hal ini bergantung pada produk di sini adalah hasil kali, inner product, ya, inner product dalam itu adalah hasil kali inner dalam ya antara titik uji X dengan vektor pendukung. Juga perlu diingat bahwa untuk memecahkan masalah pengoptimalan melibatkan perhitungan inner product atau perkalian dalam dari XI transpos dikalikan dengan XJ di antara semua titik-titik dalam data training.